Pertama, kategori belanja barang dan modal saja. Belanja modal tergantung dari penyerapan. Kalau penyerapannya lebih rendah, berarti 20%-nya bisa terlewati. Kalau belanja barang, perjalanan dinas, segala macam, plus program-program, itu pun penyerapannya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Waktu terjadi El Nino, kita nambah bansos, itu menjadi belanja barangnya naik. Sehingga 20% yang awal menjadi seolah-olah lebih rendah kan Pak Dolfi. Namun Pak Dolfi juga memahami selain belanja KL tadi pegawai barang dan modal, di belanja BUN Pak Dolfi lihat ada dua komponen yang cukup besar. Subsidi dan kompensasi dan juga belanja bunga. Ini dua ini bergerak Pak Dolfi. Kadang-kadang exchange rate naik, subsidi jadi melambung tinggi. Sehingga the 20%, 20%-nya itu bisa saja menjadi turun hanya karena subsidinya menggelembung atau karena biaya. Jadi kalau bicara tentang by design, Pak Dolfi, kami mendesainnya waktu RUU APBN itu 20%. By default, jadinya adalah tergantung dari beberapa komponen karena pembaginya itu bergerak, ya dia bergerak. Itu satu dulu dari prinsip penghitungannya. Yang kedua, kenapa sebagian tadi disebutkan juga masuk di dalam pembiayaan, Pak Dolfi, untuk belanja pendidikan. Bukan karena kita tidak atau menghindari atau menyembunyikan, mengelola kas negara dan keuangan negara, bendahara negara dari sebuah negara. Jangankan negara, rumah tangga kita aja kita nggak bisa 100% Pak. Jadi poin saya sebagai bendahara negara, kami memang menyediakan sebuah bantalan atau cushion karena ekonomi itu bergerak terus, belanja negara juga bergerak terus sehingga tidak bisa secara mekanik 20% seperti yang dibayangkan, tapi itu merupakan bagian dari manajemen keseluruhan fiscal policy dari APBN mengikuti konstitusi, namun pada saat yang sama kita tetap transparan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan Pak Dolfi, coba kalau kita mau melakukan take stock kinerja APBN selain memang konstitusi minta 20%, kan APBN tidak melulu hanya untuk yang 20% pendidikan, Pak. Fungsi yang lain saja begitu banyak yang juga harus equally diperhatikan. Jadi saya mohon kepada Pak Dolfi, ayo walaupun saya 100% juga kalau perlu lebih banyak lagi kita benar-benar memperhatikan kualitas belanja pendidikan. Namun APBN itu tetap merupakan instrumen mengelola begitu banyak tujuan, fungsi, kebutuhan dari rakyat dan perekonomian dan republik ini. Sehingga kami terus mencoba mengelola, bukan dengan niat kita pengen menurunkan atau ingin tidak mengikuti. Itu saja klarifikasinya Bapak Pimpinan. Kalau pergerakan itu adalah memang by design, berarti kita niatnya memang buruk dari awal. Kan by design enggak, RUU-nya kan dibahas dan selalu itu 20% ex ante sebelumnya. Expose-nya bisa jadi tadi 17%, 18%. Gitu sih Pak Dolfi. Kalau Pak Dolfi lihat belanja kompensasi subsidi itu kan bisa dari 350 naik jadi 550, pernah waktu itu di tahun 2022. Pak Dolfi ingat kita mencapai hampir 600 triliun. Jadi 20%-nya dari 350 dengan 20%-nya 600 beda banget Pak itu untuk anggaran pendidikan. Itu saja sih Pak, kalau kita bicara tentang percentage ya memang kesulitan atau dinamika yang harus kelola. Di satu sisi APBN-nya harus tetap berjalan terus, itu yang harus kita kelola secara sangat hati-hati. Mungkin itu Pak untuk mengklarifikasi supaya jangan sampai tadi, karena kalau dilihat dari tabel dan orang kemudian melihat seolah-olah kami dengan sengaja tidak mau mendekatkan kepada 20%. Itu Bapak, terima kasih. Masih bisa Pak Ketua? Biar ya, bisa mengklarifikasi juga apa yang disampaikan Bu Menteri. Yuk. Ya, Bu Menteri, 20% yang 2024 tadi Bu Menteri mengatakan 17%. 3% yang tidak direalisasikan itu, kalau kita hitung dengan nilai, itu 80 triliun. Kalau 80 triliun itu digunakan untuk memperkuat pendidikan kita, itu kan sangat dahsyat. Taruhlah sekarang itu menjadi
alokasi untuk makan bergizi gratis di 2025 atau di 2026. Tapi kalau masih nggak terpenuhi lagi 20%, berarti kan ada sesuatu. Secara sistematis, alokasi anggaran kita memang sengaja untuk tidak mencapai 20%. Apalagi kalau kita lihat di posturnya, itu ditaruh di pembiayaan. Tidak mempengaruhi defisit, tapi mempengaruhi utang. Karena pembiayaan ditaruh di bawah, cadangan pendidikan ditaruh di pembiayaan, itu akan mempengaruhi utang. Kecenderungannya tidak direalisasikan. Karena kalau direalisasikan akan nambah utang. Tapi seandainya yang di cadangan pembiayaan, cadangan pendidikan yang ditaruh di pembiayaan dipindahkan di belanja, tidak mungkin tidak direalisasikan. Jadi seolah-olah defisit itu hanya dikontribusi atau paling besar dikontribusikan oleh pendidikan. Padahal defisit kontribusinya bukan dari sektor pendidikan saja, banyak sektor. Kok akhirnya yang dikorbankan anggaran pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi yang dipindah ke cadangan? Kenapa nggak belanja yang lain yang dipindahkan ke cadangan pembiayaan? Kenapa harus anggaran pendidikan? Sehingga anggaran pendidikan seperti kita lihat dalam tabel tidak pernah tercapai 20%. Itu by design menurut saya. Demikian tambahan penjelasannya Pak Ketua. Boleh sebentar lagi ya Pak ya. Silakan Bu. Pak Dolfi itu Ini kan terakhir Bu ya. Ini Enggak. terakhir ya. Tapi ini terakhir Pak Dolfi tahu banget bahwa kalau 20% kita taruh di atas itu pada saat kita mendesain APBN awal kan 20% keseluruhan. Ada yang above the line, ada below the line. Pertama yang disebut below the line atau yang tadi disebut pembiayaan itu karena pertama nature kita nganggap bahwa kalau 20% semuanya dibelanjakan ada kapasitas juga ada kualitas untuk belanja ya Pak ya. Saya masih ingat waktu itu 20% dan kalau dulu kita ingat Pak Misbakun termasuk yang lama di sini, Pak Eki yang ada di sini lama, Pak Dolfi yang lama di sini. Waktu itu kalau sudah mendekati September kita belum mencapai 20% maka diberikanlah KL itu belanja tambahan di bulan Oktober. 3 bulan Pak, 80 triliun mau dibelanjakan habis jadi apa Pak? That's problem juga. Tapi poin saya Pak Dolfi, niat kita semuanya baik. Maka waktu itu kemudian dibuatlah sebuah wadah yang disebut dana abadi pendidikan. Supaya jangan sampai karena harus 20% harus habis nanti sekolah yang pagernya nggak rusak diganti pagernya. Saya dengar waktu itu jadi fenomena cara membelanjakan tadi kan Pak Dolfi juga menyampaikan berapa tadi indikator keberhasilan kualitas belanja Pak. Kalau menggunakan tadi indikatornya Pak Dolfi tadi efisien, ekonomis, bertanggung jawab, kepatutan, nggak akan mungkin membelanjakan puluhan triliun at the last months. Jadi memang ini mekanisme kami juga berpikir terus bagaimana satu sisi mengikuti undang-undang dasar, di sisi lain Pak Dolfi minta kualitas belanjanya harus bagus, tata kelola bagus dan segala macam efisien. Di sisi lain jadi memang ini akan kami terus komunikasikan dengan KL dan yang lain. Hanya untuk supaya kita semuanya dalam halaman yang sama sih Pak Dolfi supaya debat yang sehat mengenai ini saya juga sangat setuju. Tapi tetap at the end of the day kami di Kemenku sebagai bendahara negara itu pendidikan dan fungsi yang lain kami kelola bersama gitu Pak Dolfi. Tanpa mengorbankan loh Pak ya. Tadi Bapak kan seolah-olah jangan yang dikorbankan pendidikan, justru kita mau menyelamatkan anggaran pendidikan jangan sampai digunakan untuk kemudian tidak menimbulkan apa yang disebut dampak antar generasi. Demikian Bapak, terima kasih. Ketua, mohon satu kali lagi Pak Ketua. Last word ya. Karena Bu Menteri seolah-olah kalau seperti ini, kenapa terjadi seperti yang Ibu Menteri katakan? Karena tidak ada isinya programnya. Sejak awal tidak direncanakan. Kalau sejak awal direncanakan Bu, yang 80 triliun yang tidak digunakan itu sejak awal direncanakan, tidak mungkin tidak digunakan dan terburu-buru menggunakannya di akhir ini. Karena tidak ditaruh di belanja. Maka seperti itu kejadiannya. Sekarang kalau yang Ibu khawatirkan belanja turun naik.
Dulu kita pernah mengalami transfer daerah menggunakan rumus. Kita bisa batasi. Kita bisa batasi apabila pendapatan negara karena satu dan lain hal naik, transfernya tetap. Kalau itu asal ada niat bisa kita batasi. Tapi memang ini seolah-olah anggaran pendidikan itu menjadi penyebab utama defisit yang utama. Padahal seluruh kontribusi defisit bukan hanya dari sektor pendidikan. Jadi kalau ini tidak pernah diperbaiki, Bu Menteri, tidak akan pernah tercapai 20% anggaran pendidikan dari belanja negara.